pertama kali ini kita akan membahas tentang definisi sosiologi. Pertama, definisi sosiologi secara etimologi atau bahasa. Secara etimologi, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin socius dan bahasa Yunani logos. Socius artinya kawan atau teman, dan logos artinya pengetahuan. Jadi secara bahasa, kita dapat mengartikan sosiologi sebagai pengetahuan tentang cara manusia berkawan atau bermasyarakat. Kedua, definisi sosiologi menurut para ahli. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi sebagai ilmu mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Misalnya seperti ekonomi, agama, keluarga, dan moral. Kemudian yang kedua, sosiologi juga mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Contohnya, seperti bencana alam yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya untuk memahami tindakan-tindakan sosial. Kemudian menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan, yang ada di luar individu. Fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Krouchek dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Ogben dan Nimcott mengemukakan bahwa sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Slow Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengemukakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Objek kajian sosiologi sendiri adalah masyarakat. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sendiri sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Menurut George Ritzer, dalam sosiologi terdapat 3 paradigma besar. Yang pertama yaitu paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ini dipelopori oleh Emil Durkheim. Menurutnya, yang seharusnya menjadi kajian utama sosiologi adalah fakta-fakta sosial yang terdiri dari struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial adalah jaringan hubungan sosial, di mana interaksi terjadi dan terorganisir, serta melalui mana posisi sosial individu dan subkelompok dibedakan. Sementara itu, institusi sosial atau pranata sosial merupakan nilai dan norma di dalam masyarakat. Kemudian paradigma kedua, yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma ini digagas oleh Max Weber. Menurut Max Weber, yang menjadi pokok persoalan sosiologi adalah tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu terhadap orang lain, yang memiliki makna untuk dirinya sendiri atau orang lain, atau bisa juga disebut dengan tindakan penuh arti. Paradigma yang ketiga, yaitu paradigma perilaku sosial. Paradigma ini digagas oleh George Homans. Menurut Homans, yang seharusnya menjadi objek kajian sosiologi adalah perilaku manusia yang tampak, serta kemungkinan perulangannya. Menurut Nimkov, terdapat 7 hal yang menjadi objek studi sosiologi, yaitu 1. Faktor-faktor dalam kehidupan manusia. 2. Kebudayaan. 3. Sifat hakiki manusia. 4. Kelakuan kolektif. 5. Persekutuan hidup. 6. Lembaga sosial. Dan 7. Perubahan sosial. Sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi tidak lepas dari filsafat sosial. Dimulai dari Plato yang mengatakan bahwa masyarakat merupakan refleksi dari manusia perorangan, yang harus dilindungi oleh negara. Dan masyarakat adalah lembaga fungsional organis. Kemudian selanjutnya, ada Aristoteles yang melanjutkan pemikiran Plato. Menurutnya, masyarakat harus dilindungi oleh negara karena masyarakat mengandung basis moral. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, stabilitas negara tergantung pada keseimbangan hidup masyarakat. Suatu negara akan menjadi kuat apabila di dalamnya terdapat solidaritas sosial masyarakat yang kuat pula. Kemudian, pada zaman Renaissance, ada Machiavelli. Ia mengatakan melalui power yang dimiliki, negara selalu berkuasa atas masyarakat. Selanjutnya, menurut Hobbes, manusia selalu saling berkelahi. Oleh karena itu, manusia harus diatur oleh negara melalui kontrak sosial. Setelah itu ada John Locke. Ia mengatakan bahwa masyarakat berhak merubah kontrak sosial jika pemegang kewenangan dianggap gagal. Masyarakat memiliki hak laten yang harus dihormati oleh pemegang kewenangan.
Pada abad ke-19 muncullah Auguste Comte. Ia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia mengemukakan pemikirannya tentang 3 tahap perkembangan intelektual masyarakat, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positif. Latar belakang lahirnya sosiologi sebagai ilmu tidak lepas dari Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. Pada abad ke-19, Comte mengemukakan kekhawatirannya atas keadaan masyarakat di negaranya setelah pecahnya Revolusi Perancis. Revolusi tersebut mengakibatkan konflik antar kelas yang mengarah pada anarkisme di dalam masyarakat Perancis. Menurutnya, konflik ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dalam mengatasi perubahan dan mencari hukum-hukum yang dapat digunakan untuk mengatur dan menjaga stabilitas masyarakat. Atas dasar ini, Comte menyarankan agar penelitian tentang masyarakat perlu ditingkatkan menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Penelitiannya harus didasarkan pada metode ilmiah. Sehingga, dengan begitu kita dapat menemukan hukum-hukum sosial dan kita bisa menjaga keseimbangan masyarakat ketika menghadapi perubahan sosial. Maka dari sinilah, lahir sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial. Istilah sosiologi dipopulerkan Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive pada tahun 1830. Dalam bukunya tersebut, Comte menjelaskan bahwa objek sosiologi adalah manusia, atau masyarakat secara keseluruhan. Maka oleh sebab itu, Auguste Comte sering disebut sebagai Bapak Sosiologi, karena dialah yang pertama kali menyarankan agar dilakukan penelitian tentang masyarakat secara ilmiah untuk menemukan hukum-hukum sosial dan menyebutnya sebagai sosiologi. Dalam buku pengantar sosiologi, Surjono Sukanto mengatakan bahwa ada 4 karakteristik sosiologi. Yang pertama adalah empiris. Artinya penelitian sosiologi harus didasarkan pada hasil observasi atau pengalaman nyata yang mengamati gejala-gejala sosial yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Bukan semata-mata dihasilkan oleh perenungan di atas meja tanpa melihat langsung yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah teoritis. Maksudnya sosiologi dibangun dari konsep-konsep yang logis, serta memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah kumulatif, di mana teorinya dibangun berdasarkan teori-teori sebelumnya, dengan tujuan memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang sudah ada. Dan karakteristik sosiologi yang terakhir adalah non-etis. Maksudnya, apa yang dilakukan sosiologi, bukan untuk mencari baik buruknya suatu fakta, melainkan menjelaskannya secara analitis. Masih ingat gerakan ini? Ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia turun ke jalan berhadapan dengan gas air mata demi nyuarain keresahan. Orang-orang menyebutnya aksi paling besar setelah 98. Tapi emang peristiwa 98 sendiri jauh lebih besar. Waktu itu seluruh penjuru Indonesia terlibat. Sampai-sampai korban jiwa banyak yang berjatuhan. Saat itu aroma kebencian rasanya sampai bisa kita cium di udara. Tapi gerakan gede semacam itu nggak cuma terjadi di Indonesia. Pernah ada revolusi Perancis yang ngelahirin konsep kebebasan dan kesetaraan yang kita kenal sampai sekarang. Ada revolusi Bolshevik yang ngebentuk Uni Soviet meski kemudian runtuh lagi. Dan sampai di Timur Tengah sana pernah ada revolusi musim semi Arab di mana rakyatnya ngejatohin pemerintahan diktator. Sekarang, yang bikin kita mikir adalah gimana ngejelasin kenapa peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi. Atau apakah semua kekacauan tadi itu sebenarnya bisa diprediksi? Tapi tenang, kalau ilmu fisika bisa ngejelasin asal mula alam semesta, ilmu sosial juga bisa ngejelasin masalah tadi. Sekarang kita butuh tajamin penglihatan karena sehabis ini kita bakal datengin semua sudut kota dan melihat bagaimana masyarakat saling ngobrol satu sama lain. Inilah sosiologi. Sederhananya, ilmu sosiologi itu bisa kita ibaratin kayak kacamata. Bukan kacamata biasa, tapi kacamata canggih yang bisa ngelihat karakter masyarakat yang beda-beda. Misalnya ada penduduk desa yang orangnya akrab-akrab banget. Di sisi lain, ada juga orang kota yang lebih cuek ngejalanin hari-harinya. Terus ada juga orang-orang yang sukanya ribut terus. Dengan ngeliat pakai kacamata itu, hasil analisis dari yang kita lihat bisa keluar. Baru dari situlah makin menarik lagi buat diulik lebih dalam. Sosiologi membantu kita untuk bisa ngejawab pertanyaan kenapa masyarakat bisa punya masalah yang beda-beda di saat bersamaan, dan bahkan bisa lebih dari itu. Tujuan awalnya sampai ada ilmu sosiologi itu karena kita penasaran sama perilaku manusia. Ya, mirip dengan psikologi yang sama-sama ngebahas manusia tapi dalam skala yang lebih luas lagi.
Berkat sosiologi, kita jadi tahu apa aja sih yang bisa nentuin kebiasaan dan sifat kita sehari-hari. Melekatnya adat ketimuran di negara kita bikin hampir semua orang makan pakai tangan kanan. Menempelnya jajahan kolonial di masa lalu kita bikin kita selalu mandang apa-apa yang luar negeri itu lebih keren. Mengakarnya anggapan kalau pria harus jantan dan wanita harus anggun bikin lapangan kerja di negara kita masih belum setara untuk laki-laki dan perempuan. Dan gak cuma itu, karena sekarang teknologi terus-menerus mengubah hidup kita, sosiologi adalah sosok yang bisa bantu mandu kita biar gak bingung ngadepin perubahan zaman. Karena begitu kita udah bisa ngamatin pola-pola perilaku masyarakat, kita bakalan bisa lebih kritis ngelihat itu semua. Dari sana, kita jadi bisa tahu cara yang pas buat nyari solusi dan masalah-masalah yang ada. Tapi pastinya kacamata canggih ini pun gak tiba-tiba muncul gitu aja. Ilmu sosiologi udah ngelewatin perjalanan panjang biar kacamata ini bisa secanggih sekarang. Karena itu, coba sekarang kita pakai kacamata ini buat ngeliat jejak langkah sosiologi sampai hari ini. Perjalanan dimulai sejak revolusi industri terjadi. Perubahan dari bercocok tanam jadi buruh pabrik bikin masyarakat kebagi jadi kelas-kelas sosial, si kaya dan si miskin. Banyak filsuf penasaran tentang kondisi baru masyarakat ini. Hingga lahirlah ilmu bernama sosiologi. Sejak itu, ilmu sosiologi mulai diajar di kampus-kampus sampai dijadiin dasar ilmu buat bikin peraturan-peraturan pemerintah. Gara-gara adanya Perang Dunia Kedua dan revolusi politik di mana-mana, sosiologi terus ngelahirin banyak teori baru untuk nyoba memahami masyarakat. Kini, tantangan-tantangan umat manusia memanjang dari perubahan iklim, intoleransi yang makin menjadi-jadi, majunya ekonomi digital, sampai overpopulasi. Tapi sosiologi tetap hadir sebagai solusi. Karena dalam masalah apapun, selama ada masyarakat, sosiologi akan selalu berguna. Sekarang teknologi digital membuka panggung baru buat sosiologi. Ya, sama kayak ilmu fisika yang lahir setelah penemuan teleskop dan biologi yang berkembang setelah ditemukan mikroskop. Sebelumnya, kita nggak punya alat sehebat teleskop atau mikroskop untuk ngamatin pola perilaku manusia. Tapi lewat internet, sekarang kita punya itu semua terkumpul acak di samudera angka-angka bernama Big Data. Mungkin kita belum sadar seberapa dalamnya ia tertanam di hari-hari kita. Padahal semua perilaku dan sikap kita terekam oleh teknologi digital. Tempat-tempat yang kita datengin dan semua jalan yang kita lewatin dicatetin sama sistem GPS di HP kita. Pola pengeluaran uang kita sehari-hari direkam sama dompet elektronik dan bank-bank digital yang kita punya. Bahkan semua perasaan dan pemikiran kita ditampung sama aplikasi-aplikasi ini yang kita pakai tiap hari. Semua ini bisa kita buktiin langsung dengan nyoba jelajah di aplikasinya. Yang kelihatan di sana adalah konten-konten yang dirancang khusus untuk kita dengan ngamatin kebiasaan kita di internet. Lewat teknologi digital, penelitian sosiologi bisa direvolusi. Para sosiolog udah nggak harus neliti manual, ngewawancarain orang satu persatu, bahkan mungkin udah nggak perlu ngamatin perilaku apa-apa lagi. Karena itu semua udah terekam dengan sendirinya. Namun masalahnya internet dan big data bisa ngelakuin lebih dari itu. Gak cuma untuk penelitian, dengan tahu kebiasaan kita dan tahu apa-apa yang kita suka dan gak suka, informasi yang kita terima bisa dikontrol. Akhirnya kita jadi bisa dikendalin sama pihak gak bertanggung jawab di atas sana untuk ngelakuin apa yang mereka pengen. Kedepannya ini bakalan lebih serem lagi. Di hari ketika manusia udah nguasain big data, mungkin saat itulah kita udah gak akan ketemu sama yang namanya kehendak bebas. Kita nggak boleh sampai ketinggalan dalam ngikutin perkembangan zaman ini. Dan itu termasuk di bidang sosiologi. Dan penting untuk kita nggak cuma ngandelin apa yang dia dapat di sekolah aja. Dasar sosiologi itu pentingnya bukan main. Di dunia yang makin penuh keragaman dan perbedaan, kita tetap nggak bisa lepas dari fakta bahwa manusia itu makhluk sosial. Sosiologi menjawab semua rasa penasaran kita. Dengan berbagai kacamatanya, sosiologi mencoba membongkar puzzle dari apa yang selama ini tersembunyi di masyarakat. Dengan berbagai cara pandang yang ditawarin sosiologi, kita bisa melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat dengan lebih jelas. Dan dari sana, lebih menghargai perbedaan yang ada. Seandainya sosiologi nggak pernah ditemukan, mungkin dunia akan terasa makin gelap dan kita nggak pernah ngerti apapun tentang segala keributan yang terjadi di luar sana. Dan terpenjara dalam situasi itu tanpa tahu harus berbuat apa. Namanya masyarakat, itu isinya ada banyak banget manusia. Perjalanan terbaru sosiologi baru aja dimulai.